istilahnya tidak bisa mengatasi secara cepat karena merupakan ini apa ya istilahnya boleh dikatakan musibah tidak hanya dunia tidak hanya Indonesia tetapi dunia. Nah, padahal anak-anak kita peserta didik kita adalah perlu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini pemerintah, khususnya Provinsi Jawa Tengah, wabil khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ini melakukan program atau memiliki program, yakni PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi selama COVID ini masih mewabah di daerah kita, di negeri kita, maka kita diharapkan dan direkomendasikan, bahkan diwajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Walau kita, khususnya di Brebes ini Brebes Tegal itu masuk pada jalur hijau. Jalur hijau itu boleh melaksanakan tatap muka, tetapi harus melalui protokol kesehatan. Ya, namun demikian, ini semua adalah tergantung kepada Satgas atau petugas COVID di masing-masing kabupaten kota. Dinas Pendidikan Cabang wilayah 11 sudah melakukan itu, mendekati pada Dinas Kesehatan dan petugas COVID, namun ini belum ada izinnya, belum turun izinnya. Dan mudah-mudahan ini disetujui karena kita adalah masuk pada jalur hijau. Nah, untuk menanggulangi ini semua, untuk mengatasi ini semua dulu, maka pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah membekali Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran, yakni pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam hal ini Microsoft Indonesia, yaitu Microsoft Office 365, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan akan melatih mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru yang ada di negeri ini, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini adalah merupakan kegiatan tahap pertama. Kalau ada kegiatan tahap pertama, berarti nanti ada kegiatan tahap kedua. Nah, Bapak Ibu ini terpilih sebagai peserta yang tahap pertama. Untuk itu, mohon Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti dengan serius. Ya, walaupun mungkin sebagian atau bahkan saya yakin, kami berdua yakin, kita adalah Bapak Ibu semuanya sudah ada yang memahami ini semuanya. Nah, untuk itu nanti saling memberitahu teman-temannya yang belum bisa, yang sudah bisa memberitahu yang sudah bisa. Nah, ini kami berdua, Kasno dan Bapak Muhammad Rifai Eskom, telah diberi amanat untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam rangka untuk PJJ ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita diberi waktu 4 hari atau 3 hari, yakni ini adalah hari pertama, kemudian besok hari kedua, kemudian hari Jumatnya itu karena hari raya Idul Adha, sehingga kita libur, kemudian diliputi hari Sabtu dan Minggu, kemudian baru tanggal 3-nya kita lanjutkan. Nah, di dalam hal ini, nanti Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat dan hormat untuk selalu mengikuti apa yang telah ditetapkan atau dijadwalkan oleh Provinsi Jawa Tengah ini dalam rangka untuk pembelajaran atau pelatihan
PJJ. Udah TOT loh. Ya, bagaimana? Bu Asfatun? Ya, iya, ya wis. Ya, nanti ya. Ya, Nanti TOT. pertanyaannya nanti ya. Minumannya ketinggalan dengan ruang sarpras. Ya. Ya. Saya dulu, Bu Asfatun ya. Ya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kami berdua akan berbagi materi. Mungkin nanti yang terbanyak adalah Muhammad Rifai Eskom. Beliau adalah ahli IT kita di Kabupaten Brebes ini. Beliau sudah melanglang ke seluruh Nusantara ini, jadi tidak diragukan lagi. Nah, barangkali nanti mau konsultasi, nanti bisa langsung menghubungi beliau. Bisa japri, bisa grup, terserahlah pokoknya. Beliau siap untuk melayani atau mendampingi Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti kami berdua adalah bekerja sama, namun beliaulah nanti yang paling banyak untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan awal ini, nanti technical meeting-nya atau secara rinci nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Rifai. Saya hanya membuka saja untuk kegiatan pada kita ini. Nah, itu untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, secara detail untuk kegiatan ini saya serahkan sepenuhnya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu peserta, yaitu Bapak Muhammad Rifai Eskom. Waktu dan tempat kami serahkan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, proses bisa didengar suaranya Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Dr. Andes Kasno. Mohon izin Bapak, di sini saya akan membersamai Bapak Ibu dan sifatnya nanti kita tidak antara guru dan murid Bapak Ibu, karena saya yakin beberapa teman-teman peserta pelatihan alternatif PJJ Office 365 ini rata-rata sudah banyak yang mengikuti. Baik, SMK sendiri, saya dan Pak Kasno ditunjuk untuk membersamai kegiatan alternatif PJJ khusus untuk wilayah Cabdin wilayah 11. Kebetulan Cabdin wilayah 11 itu memang paling sedikit untuk SMK-nya yang mendaftar, jadi total pendaftar yang masuk di Dolmen itu ada 75, tapi ternyata pas kita cross check ada 10 data ganda. Baik,
Mohon Bapak Ibu selain Oke, mohon izin Bapak Ibu, selama kami dari tim menyampaikan materi untuk Bapak Ibu peserta, harap untuk menonaktifkan atau mic-nya terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat penyampaian materi tidak terkendala oleh suara-suara dari Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rifai, dan kebetulan instansinya di SMK Al-Habibatin Bumiayu, dan untuk pertemuan kali ini saya ditunjuk bersama Pak Kasno untuk bersamai Bapak Ibu dalam kegiatan PJJ Office 365. Mohon izin Bapak Ibu karena PJJ ini yang kemarin kita jadwalkan dan dari distrik suratnya juga terkesan kita kejar tayang karena memang banyak sekali role kegiatan dari TOT, kemudian guru inovatif, Jateng Pintar, dan lain sebagainya. Dan kemarin dapat mandat dari gubernur disampaikan dengan kepala dinas provinsi dan minta Jateng sendiri diadakan khusus untuk guru SMA, SMK, SLB se-Jawa Tengah. Jadi ada tahapan nanti setelah ini akan ada SMP, kemudian ada SD. Jadi trial pertama ini, produk pertama ini yang akan kita coba adalah guru-guru SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Tengah. Total pendaftar kemarin yang sudah masuk 10.000, ternyata ketika disaring-saring banyak data ganda dan hanya mencapai 7.000 saja, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Intinya tidak sama persis. Kemudian untuk role atau rundown jadwal sendiri memang kami menunggu dari Dikbud karena memang sampai pagi tadi saya pada saat pembukaan sempat saya tanyakan juga untuk rundown-nya memang belum kita dapatkan, tapi gambaran umum saja Bapak Ibu, gambaran umum saya izin share screen, gambaran umum nanti pelaksanaan PJJ ini nanti tidak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti TOT tidak izin share screen. Sip. Sudah tampil Bapak Ibu share screen saya? Sudah. Oke. Ya. Jadi gambaran umumnya memang ini saya pakai panduan training of trainer dari guru inovatif Bapak Ibu, tapi untuk yang rundown-nya saja yang beda. Tapi kita samakan aja gambaran umum yang nanti Bapak Ibu akan pelajari. Bapak Ibu akan diarahkan untuk menjadi atau kita lebih ke bukan men-training of trainer, tapi kita lebih mencoba membantu Bapak Ibu dalam membuat PJJ daring, PJJ di sekolah Bapak Ibu. Nanti hasil akhirnya terciptanya PJJ di sekolah Bapak Ibu sebagai salah satu alternatif pembelajaran di masa COVID-19 seperti itu. Baik, inilah harapan kami. Ini akan menjadi solusi pelaksanaan pembelajaran online di kemudian meningkatkan kompetensi tenaga pendidik yang memang dalam penguasaan teknologi kemampuan. Jadi inti atau nawacita program Jateng, program alternatif PJJ ini adalah memberi sebuah solusi. Ya, jadi perlu ditekankan Bapak Ibu,
ini alternatif. Jadi kalau memang ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana dengan platform yang kami gunakan? Kalau memang platform yang Bapak Ibu gunakan itu serasa lebih nyaman dan itu bisa terlaksana, ini sifatnya tidak memaksa. Jadi kami hanya memberikan sebuah alternatif. Ada PJJ, ada platform di mana Bapak Ibu dibuatkan akun secara gratis, kemudian siswanya juga dibuatkan akun secara gratis, kemudian Bapak Ibu diajari untuk mengelola kelas maya sampai penugasan dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu didampingi oleh kami menerapkan program itu di sekolah Bapak Ibu. Jadi nawacita kami seperti itu. Jadi kami tidak menjual produk, kita bukan penjual platform A, kita tidak fanatik dengan satu platform saja Bapak Ibu. Jadi tapi kami akan mengenalkan, silakan nanti apa kelebihan dan apa kekurangan dari. Oke, next, pelaksanaan trainer nanti di sini sama Bapak Ibu akan wajib untuk mengikuti kurikulum 100 yang diselenggarakan oleh Microsoft, karena kita pakai Microsoft. Kemudian setelah dinyatakan lulus MIEE, Bapak Ibu bisa menjadi trainer. Nah, pesertanya Bapak Ibu dalam kali ini kepala sekolah, pengawas, bidang suara, dan dosen. Untuk kali ini pesertanya hanya guru SMK, SLB, guru, kepala sekolah, pengawas, SMA, SMK, SLB se-Jawa Tengah untuk kegiatan PJJ alternatif ini. Oke. Nah, apa konten yang akan Bapak Ibu terima nanti? Ini dasar kegiatan PJJ alternatif ini adalah kurikulum 100, yaitu Microsoft Educator Community. Bapak Ibu nanti akan kita arahkan untuk mendaftar atau masuk di Educator Community. Ini hari pertama, kemudian memberikan contoh, mengerjakan kursus, memasukkan rhythm, kemudian Bapak Ibu nanti mengerjakan di kursus yang ada di link ini, yang kurikulum 100, kemudian Microsoft Teams. Nah, di sini Bapak Ibu hari pertama kita akan coba mengenalkan Microsoft Teams baik web maupun aplikasi. Ya, jadi ada bedanya Bapak Ibu, mungkin tadi saya background-nya berganti-ganti atau background bawaan dari Teams karena saya memakai aplikasi. Nah, ketika pakai web, kita nggak akan bisa mengganti background kita. Kemudian instalasi tim, laptop, smartphone, kemudian membuat kelas. Nah, untuk hari pertama kita akan dibatasi sampai dengan membuat kelas, menambahkan siswa, fitur hanya ada 2 poin ini. Jadi poin Microsoft Educator Community, kemudian Microsoft Teams. Ya. Kemudian nanti di hari kedua insya Allah nanti akan didampingi oleh Bapak Dr. Andes Kasno untuk mengisi materi atau mempelajari Microsoft Form dan Microsoft form dan membuat form dan quiz, Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan belajar juga OneDrive, Office Online, kemudian SWE, OneNote, Class Notebook. Ya, bahkan nanti rencananya kalau memang kita masih cukup waktu, baik bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya punya website, insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu dalam mendeploy akun Office 365. Jadi Bapak Ibu ketika sudah punya website, kemudian Bapak Ibu ingin membuat sendiri, mengadakan pelatihan sendiri, membuatkan akun siswa dengan belakangnya, misal websitenya smknegeri3.ac.id, ya. Jadi wah biar keren, Bapak Ibu gurunya semua dibikinkan akun, belakangnya nama guru, belakangnya @smk.ac.id, smk3.ac.id. Bisa kita bantu Bapak Ibu untuk mendeploynya, ya insya Allah. Tapi setelah
semua materi yang akan kita sampaikan terselesaikan. Baik Bapak Ibu, untuk langkah pertama di penugasan yang akan kita bahas kali ini adalah pengenalan Microsoft Teams. Bapak Ibu ada di layar Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan ruang meeting Microsoft Teams, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini inilah pada saat kita melaksanakan webinar, ya Bapak Ibu tinggal join, kemudian masuk ke sini. Mungkin sudah untuk saat ini sudah nggak asing lagi istilah webinar. Pada saat tahun 2007 yang lalu, saya sudah aktif dengan teman-teman IGI dan teman-teman Semolek melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan saat itu memang kami dianggap orang aneh, Bapak Ibu. Jadi kami ngobrol sendiri, ketawa sendiri, mojok sendiri, ngajar hanya dengan HP gitu. Hikmah di balik itu di tahun ini kami juga justru sudah tidak asing lagi istilah webinar, Bapak Ibu. Jadi ini 2007 bareng dengan Semolek, kemudian IGI kita 2017 saya aktif sudah mulai aktif di Semolek. Baik Bapak Ibu, langsung saja inilah tampilan kita. Nah, langkah pertama Bapak Ibu setelah berhasil mengaktifasi akun. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengaktifasi akun, kemudian saya sudah mengawali Bapak Ibu untuk join ke grup dengan kode. Tadi sudah saya share kodenya, dan ketika Bapak Ibu sudah masuk di ruang Teams yang saya buat, berarti Bapak Ibu sudah join di grup. Bagi yang belum, Bapak Ibu nanti kita akan sekalian bahas di sini. Baik, yang pertama kita akan mempelajari atau mengenal tentang Teams. Nah, di Teams sendiri Bapak Ibu nanti diarahkan harus bisa membuat kelas. Jadi kelas ini adalah komponen paling penting Bapak Ibu, komponen paling penting pada saat Bapak Ibu melaksanakan PJJ. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita membuat kelas. Berarti di sini ada beberapa fitur: activity, chat, Teams, assignment, calendar, call file, dan di sini ketika more, jadi ketika kita klik maka di sini akan muncul fitur lainnya. Kemudian di sini yang di layar Bapak Ibu, apabila layar Bapak Ibu diklik nanti muncul pop up seperti ini. Nah, di sini tuh ini hanya ada di tampilan saya, karena saya kebetulan yang membuka jadwal. Di sini ada tampilan, nanti ada bedanya Bapak Ibu. Di sini ada close, nah sampingnya ada titik 3, untuk di Bapak Ibu tidak ada. Jadi di sini saya akan memanage ketika tamu masuk, saya klik berarti saya izinkan masuk, ketika saya tolak berarti dia tidak bisa masuk. Kemudian download attended, di sini yang beda dengan tampilan Bapak Ibu yang hanya join. Kemudian di sini Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ketika diklik maka muncul pop up. Yang pertama, yang titik merah ini itu fungsinya adalah untuk merecord. Jadi semua percakapan kita pada saat kita meeting, kita webinar, maka akan terrecord. Nah, di sini ada gambar kamera off. Nah, turn kamera off itu berarti untuk menampilkan wajah Bapak Ibu. Kemudian yang di sini ada mute, unmute. Jadi mic-nya ada tanda silang, berarti itu tidak bisa mengeluarkan suara. Makanya ketika Bapak Ibu suaranya masuk ke room sini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengklik unmute. Ketika unmute, Bapak Ibu bisa berbicara dan suara Bapak Ibu akan didengar semua peserta yang ada di webinar. Nah, di sini ada sharing. Di sini saya lagi share screen Bapak Ibu. Jadi kotak ada tanda silang, artinya saya sedang share screen.
ketika ada di tampilan Bapak Ibu, maka tampilannya adalah kotak, kemudian arah panah ke atas. Ya, fungsinya adalah untuk men-sharing. Jadi sharing screen. Ketika Bapak Ibu mau menyampaikan, mau memperlihatkan tampilan layar di laptop Bapak Ibu atau HP Bapak Ibu, maka yang harus dilakukan adalah mengirimkan atau melakukan sharing screen atau share screen. Baik, di sini ada more action Bapak Ibu. Nah, di sini more action ada show device, show meeting note, kemudian terview full screen, nah show background effect. Nah, ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Nah, belakang saya ini bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Ya, ketika saya aktifkan show background effect, nah, ya, di sini ada tampilan beberapa efek. Nah, dan ini pun bisa kita buat sendiri, ya. Nah, ini bisa kita ganti hanya pada saat Bapak Ibu login dengan menggunakan aplikasi. Artinya Bapak Ibu install dulu aplikasi Teams-nya pada perangkat laptop atau HP Bapak Ibu. Nah, kemudian baru di sini background effect-nya akan keluar di sini. Oke, next. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada raise your hand. Ini artinya Bapak Ibu, ketika dalam sebuah webinar Bapak Ibu menyampaikan, baik nanti ketika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan klik raise hand. Nah, ketika Bapak Ibu klik raise hand, misal saya klik raise hand, berarti saya akan bertanya. Di sini akan muncul tangan, ya. Berarti saya akan bertanya. Nah, ketika sudah direspon pertanyaan kita oleh si pemateri, maka yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah menurunkan tangannya, kita turunkan kembali. Ya, jadi pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daring, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke anak didik Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, ketika saya menerangkan, kalian matikan semua mic-nya agar saya bisa menyampaikan materi dengan lancar dan tidak terkendala. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menyampaikan ke anak-anak, oke, apabila ada pertanyaan silakan klik raise hand. Nanti anak-anak disuruh mengaktifkan raise hand untuk bertanya. Kemudian apabila mungkin ada kendala di sound mereka atau mic mereka ketika tidak bisa menyampaikan secara langsung, mereka bisa kita arahkan untuk menanyakan by chat. Jadi ini message. Jadi di chat ini bisa kita kirimkan by chat. Kemudian di sini ada lagi tanda gambar orang 2. Oke, ketika kita klik Bapak Ibu, di sini muncul semua peserta yang hadir. Nah, muncul semua peserta yang hadir. Nah, pengkondisian yang saya lakukan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu suaranya masuk, maka yang akan saya lakukan adalah klik mute all. Nah, nanti semuanya akan termute otomatis meskipun Bapak Ibu tidak memute-nya. Jadi pada saat Bapak Ibu menyampaikan materi di peserta didik, ya, agar tidak gaduh suaranya, klik mute all. Nah, nanti muncul, kita klik yes. Nah, kalau sudah mute all, nanti baru Bapak Ibu aktifkan mic Bapak Ibu untuk kembali menyampaikan. Jadi hanya mic organize saja yang kita hidupkan. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai guru yang menyampaikan mau mengabsen siswanya, Bapak Ibu setelah membuka jadwalnya, nah ini ada satu fitur, ini hanya dimiliki oleh si pembuka room. Ya, saya membagikan jadwal yang link tadi PJJ hari pertama, ya maka ketika saya masuk dan saya buka, di sini ada fitur 2, manage permission, mengizinkan siapa yang mau masuk dan menolak siapa yang tidak boleh masuk, atau download attended, dan satunya download attended. Attended itu kita klik, maka yang terjadi adalah saya sudah menyimpan semua peserta yang hadir. Ya, jadi saya biasanya akan dan itu akan tersimpan dalam bentuk format Excel. Jadi nanti ketahuan siapa yang hadir, jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar. Oke,
Ini tampilan meeting Teams Bapak Ibu. Kemudian kembali ke dasar Bapak Ibu, kita akan belajar membuat kelas. Kita akan membuat kelas Maya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih Teams. Oke. Ini kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu, ya. Yang Bapak Ibu join, login. Nah, nanti Bapak Ibu akan membuat kelas seperti yang saya lakukan, dan isinya nanti adalah siswa-siswi Bapak Ibu. Oke. Kita kembalikan ke normalnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada 2 kelas. Nah, ini saya sedang berada di jadi siswanya di TOT Alternatif PJJ. Ini yang membuat adalah di Jateng. Nah, kemudian Dikbud Jateng meminta saya membuat kelas untuk panjenengan semua. Jadi nanti mohon izin Bapak Ibu, saya di sini nanti posisinya sebagai teacher bersama Dr. Andes Kasno. Di sini saya sebagai teacher dan Bapak Ibu sebagai studentnya, pesertanya. Nah, nanti di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu